Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nata Yadiati, saya dari program studi teknik sipil kelas mekanika bahan. Pada kali ini saya akan mereview materi dari kelas mekanika bahan pada pertemuan ke-13, yaitu mengenai tegangan di balok. Terdapat 6 subpokok pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama ada balok komposit, lalu yang kedua ada metode penampang transformasi, yang ketiga ada balok simetris, ganda dengan beban miring, yang keempat ada tegangan geser di balok dengan penampang terbuka berdinding tipis, lalu yang kelima ada lentur elastoplastis, dan yang terakhir adalah lentur nonlinear. Yang pertama yaitu ada balok komposit, di mana balok yang terdiri atas lebih dari satu bahan. Regangan pada balok komposit ini akan ditentukan dari aksioma dasar, yaitu penampang harus tetap datar selama melentur. Regangan longitudinal epsilon S pada balok komposit akan bervariasi secara linear dari atas ke bawah balok, yaitu dapat dinyatakan dengan rumus epsilon X sama dengan minus Y dibagi dengan rho sama dengan minus faktor dari kelengkungan Y. Terdapat tabel untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam memahami mengenai balok komposit ini, yaitu yang pertama ada kelengkungan positif akan mengakibatkan epsilon A, regangan tekan berada di atas, lalu ada epsilon B, regangan tekan berada di bawah, dan yang terakhir ada epsilon C, regangan tekan di permukaan kontak. Lalu ada tegangan tekanan atas, yaitu sigma A sama dengan S1 dikali dengan epsilon A, lalu ada tegangan tarik bawah, yaitu sigma B sama dengan E2 dikali dengan epsilon B, lalu ada tegangan bahan 1 dengan sigma 1C sama dengan S1 dikali dengan epsilon C, lalu yang terakhir ada tegangan bahan 2, yaitu sigma 2C sama dengan E2 dikali dengan epsilon C. Nah, ini adalah gambar dari balok komposit itu sendiri, di mana bahan satunya ditunjukkan oleh nomor 1 dan bahan 2-nya ditunjukkan oleh nomor yang kedua. Ada juga terdapat sumbu X, lalu ada sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, gambar pada sebelah kiri ini menunjukkan penampang dari balok, lalu gambar pada tengah ini yaitu adalah distribusi regangan EX di seluruh tinggi balok. Lalu gambar di sebelah pojok kanan ini adalah distribusi tegangan sigma X di balok untuk kasus E2 lebih besar dari S1. Rumus untuk mencari balok komposit itu sendiri yaitu terdapat yang pertama, ketika kita akan mencari kedua luas penampang terhadap sumbu netral, kita dapat menggunakan rumus yaitu yang ini. Yang pertama ini, lalu dilanjutkan dengan rumus kedua. Ini digunakan untuk menyatakan tegangan normal pada jaraknya dari sumbu netral dalam kelengkungan. Lalu, dengan menggunakan hukum Hooke dan persamaan regangan longitudinal akan didapatkan yaitu sigma X1 sama dengan minus S1 dikali dengan faktor kelengkungan Y, atau sigma X2 sama dengan minus E2 dikali dengan faktor kelengkungan Y. Lalu, rumus yang terakhir ini adalah rumus dari tegangan normal di balok itu sendiri. Kita masuk ke metode penampang tertransformasi, yaitu tertransformasi penampang suatu balok komposit akan menjadi penampang ekuivalen balok imajiner yang terdiri atas hanya satu bahan saja ya. Nah, untuk mencari tegangan lentur balok tertransformasi di bahan 1 dapat menggunakan sigma X1 sama dengan minus MY dibagi dengan IT. IT itu apa sih? Yaitu IT itu momen inersia penampang. Lalu tegangan lentur balok tertransformasi di bahan 2 dapat menggunakan sigma X2 sama dengan minus MY dibagi dengan momen inersia penampang dikali dengan N. N ini adalah rasio dari modularnya, yaitu dapat dicari dengan menggunakan N sama dengan E2 dibagi dengan S1. Lalu, yang ketiga, balok simetris ganda dengan beban miring, di mana untuk mencari rumus tegangan lentur ini sendiri dapat menggunakan yaitu sigma X sama dengan MYZ dibagi dengan IY dikurang dengan MZY dibagi dengan IZ. Lalu dilanjutkan dengan sumbu netral dapat ditentukan dengan menyamakan tegangan normal sigma X. Yang ini yaitu dengan MYZ dibagi dengan IY dikurang dengan MZY dibagi dengan IZ, yaitu sama dengan 0. Nah, ini adalah gambar dari momen lentur MY dan MX. Nah, selanjutnya yaitu adalah rumus
mencari sudut beta antara sumbu netral dari sumbu Z. Dapat menggunakan rumus ini. Nah, ini adalah gambar dari penampang balok yang mengalami momen lentur MY dan MX. Nah, kita lanjut pada tegangan geser di balok dengan penampang terbuka berdinding tipis dapat dicari menggunakan rumus yaitu tau sama dengan V ini adalah gaya geser penampang dibagi dengan momen pertama, dikali dengan momen pertama, dibagi dengan momen inersia penampang dikali dengan lebar dinding pada balok. Lalu lanjut ke lentur elastoplastis, momen lentur di balok terjadi apabila tegangan maksimum tepat mencapai tegangan luluh. Nah, hal ini akan disebut dengan momen luluh atau MY dengan rumus yaitu MY sama dengan sigma Y I dibagi dengan C, sama dengan sigma Y dikali dengan S. Nah, ini adalah gambar dari distribusi tegangan di balok dari bahan elastoplastis. Nah, momen maksimum yang dapat dipikul oleh bahan elastoplastis akan disebut dengan momen plastis atau MP yang dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah MP sama dengan sigma Y dikali dengan A dikali dengan faktor Y1 ditambah dengan faktor Y2 dibagi dengan 2. Atau dapat menggunakan rumus MP sama dengan sigma Y dikali dengan Z, atau Z sama dengan A dikali dengan faktor Y1 ditambah faktor Y2 dibagi dengan 2. Nah, untuk mencari rasio antara momen plastis atau MP terhadap momen luluh atau MY, ini akan disebut dengan faktor bentuk F. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kita lanjut. Yang terakhir yaitu adalah lentur nonlinear. Balok dengan penampang persegi panjang dan kurva regangan simetris. Nah, dapat dicari dengan rumus yaitu M sama dengan B dikali dengan H dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali dengan epsilon 1 dikuadratkan 2. Atau integral dari epsilon 1 menuju 0 dikali dengan sigma epsilon d epsilon. Balok dengan penampang persegi panjang dan kurva tegangan regangan tak simetris. Yaitu menggunakan rumus ini. Oke, sama dengan ini.
Sekian dari resume pertemuan ke-13 dari saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.